tetap ada usaha. Ditambah dengan doa. Ingat, doa ini jadi sebab yang besar daripada kita menempuh jalan-jalan yang diharamkan. Daripada kita menempuh jalan-jalan yang keliru, lewat doa itu sudah sangat-sangat ampuh. Makanya ada dua sebab yang seseorang itu ingin selamat, agar bisa selamat dari musibah, agar bisa selamat dari kesulitan yang mesti dia tempuh. Ini dicatat baik-baik. Dua sebab yang mesti ditempuh. Orang yang berakal pun harus melakukan dua hal ini. Ya, yang punya logika yang bagus juga harus melakukan dua hal ini. Tanpa melakukan dua hal ini, dia tidak mungkin mendapatkan kesuksesan dan juga tidak mungkin selamat dari musibah. Tidak mungkin juga lepas dari kesulitan. Jadi doa tadi itu bisa manfaat, dua sebab ini dilakukan dulu. Yang pertama, ingat ya, ini dua sebab yang mesti ditempuh untuk mendapatkan keselamatan dan juga untuk mencapai apa yang kita maksud. Jadi kita misalnya ingin ya anak-anak mahasiswa itu ya ingin lulus dalam ujian, tempuh dua sebab ini. Ingin utangnya itu lunas, tempuh dua sebab ini. Tanpa menempuh dua sebab ini, maka urusannya tidak akan mudah. Yang pertama yaitu melakukan sebab atau usaha yang terbukti secara eksperimen atau penelitian, terbukti juga secara pengalaman, atau ada dalil yang mendukung sebab tersebut, atau ada dalil yang mendukung sebab tersebut. Jadi pokoknya yang pertama itu ringkasnya melakukan usaha atau sebab. Namun sebabnya ini orang akal-akalan. Perhatikan, sebabnya ini bukan asal-asalan. Yaitu apa? Sebabnya ini boleh jadi ada penelitian. Kita misalnya minum obat. Obatnya kan orang sembarangan. Nggak mungkin ketika kita flu beli obat ya, misalnya untuk obati panu, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Secara eksperimen tidak terbukti. Atau flu pakai obat panas. Ya, mungkin ada kaitannya. Namun yang lebih ampuh kan ketika itu beli obat flu. Jadi ada pembuktian eksperimen atau pengalaman. Kalau pengalaman di sini ini tidak bisa cuma satu kali. Pengalaman itu berarti setiap orang yang menguji sebab ini pasti berhasil. Contoh misalnya dulu itu di TV terkenal ada dukun cilik. Nah, itu hari masih ngerti. Yang namanya ponari. Dulu mengobatinya ngangge apa? Cuma batu. Coba sekarang batu itu kita bawa. Terus dipakai oleh orang warak. Batu itu diambil dipakai oleh orang warak. Terbukti ataukah tidak bisa menyembuhkan penyakit. Ternyata yang bisa menggunakan itu cuma tadi, dukun cilik tadi, ponari tadi. Berarti secara pengalaman cuma dia saja. Nah, ini bisa ketahuan nanti. Ini jangan-jangan dia punya ilmu lain. Kok kita pakai batu itu kok nggak bisa? Dia kok bisa? Berarti secara pengalaman kan tidak terbukti. Karena cuma dia saja menggunakannya. Coba lihat para dokter. Setiap kali mereka mengobati orang, ya, pakai obat ini, ya dengan izin Allah bisa sembuh. Pengalamannya dengan obat ini pasti bisa sembuh dengan izin Allah. Padahal dokternya kan bisa beda-beda. Ya, dokternya bisa beda-beda, mau ke puskesmas, mau ke Wonosari, ya, pasti bisa beda-beda. Namun kalau kita menempuh sebab yang ini dan ini terbukti. Ya, ini terbukti berdasarkan pengalaman atau eksperimen, penelitian, maka boleh kita gunakan. Namun kalau tadi pengalamannya kok cuma satu orang, maka ini jelas-jelas tidak terbukti. Jadi tidak boleh menggunakan sebab tersebut. Atau sebab tadi terbukti dari dalil. Sebab tadi terbukti dari dalil. Kita contoh saja melihat pada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Contoh simpelnya, sederhananya, yaitu kita menggunakan air zam-zam. Dia menggunakan air zam-zam. Ya, insya Allah di sini rata-rata semuanya sudah pernah minum air zam-zam, walaupun cuma
Setitik. Ya kan? Pernah. Air Zam-Zam itu kata Nabi SAW ini adalah sebab yang bisa kita tempuh, dan Nabi SAW sendiri menyebutkan dia atau air Zam-Zam begitu mujarab. Artinya begitu ampuh. Siapa saja yang menggunakannya dengan berbagai macam tujuan, itu bisa dipenuhi tujuannya tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan tentang air Zam-Zam, perhatikan, Nabi katakan ma'u Zam-Zam liman syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung niatan orang yang minum. Niatannya ingin sembuh, dengan izin Allah bisa sembuh dari penyakitnya saat itu. Niatannya ingin mudah, ingin dilancarkan rezeki, dengan izin Allah juga bisa terpenuhi apa yang dia maksudkan. Dengan dia meminta misalnya ingin hafalannya itu kuat, maka dengan izin Allah juga bisa dipenuhi apa yang dia minta. Dia ingin juga agar dimudahkan ya, supaya kesulitan-kesulitan yang ini semuanya terangkat. Seperti misalnya punya utang yang begitu banyak, ya, dia ingin dengan meminum air Zam-Zam tadi dengan izin Allah supaya bisa melunasi utang tadi dengan mudah, maka juga akan dipenuhi permintaan tersebut. Karena apa tadi air Zam-Zam? Nabi SAW itu mengatakan apa air Zam-Zam? Air Zam-Zam tergantung niatan orang yang minum. Sekali lagi, air Zam-Zam itu tergantung niatan orang yang minum. Walaupun di sini ya, kita misalnya belum ada eksperimen, belum ada orang-orang yang membuktikannya, namun Nabi sudah mengatakan seperti itu, maka sifat seorang muslim sami'na wa ata'na. Kita dengar dan taat, nggak boleh dibantah. Ya, itu yang pertama, sebab yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kesulitannya terangkat, apa yang ingin dia capai itu juga tergapai, yang dia inginkan, cita-citanya juga tercapai. Yang kedua yang mesti dia tempuh adalah tawakal atau bersandar pada Allah. Tawakal atau bersandar pada Allah. Hati kita itu benar-benar memohon pada Allah, bukan bergantung pada sebab. Hati kita itu benar-benar memohon pada Allah, bukan bergantung pada sebab. Maka kalau seseorang misalnya minum obat, ya tadi kita sudah buktikan ya, obat kalau ini memang sudah dibuktikan atau pengalaman itu beberapa orang itu ternyata sembuh dengan obat ini dengan izin Allah. Maka ketika kita minum obat tadi, keyakinan kita cuma ngambil sebab. Ini obat flu. Ini obat flu. Kita cuma minum. Kemudian kita yakin ini sebab supaya Allah mudahkan sembuh. Tidak boleh keyakinannya satu-satunya yang menyembuhkan adalah obat ini. Tidak boleh keyakinannya satu-satunya yang menyembuhkan adalah obat ini. Kalau keyakinannya seperti itu, jelas dia sudah menyandarkan hatinya pada selain Allah. Contohnya lagi, ini kekeliruan yang dulu pernah kita sebutkan ketika membahas kitab Tauhid, yaitu dalam masalah jimat. Sebagian orang ya di tempat kita ketika anaknya nangis-nangis terus, atau biar anaknya itu ya tidak terkena bahaya, maka ada yang pakai kalung, terus di ujungnya niku wonten bawang apa biasanya? Bawang putih. Orang bawang merah? Hah? Bawang putih ya? Bawang putih. Sepakat. Make kalung seperti itu, gerbenang toh biasa toh? Terus ditambah dengan nah, ini biasanya disebut apa, Pak? Tumbal. Hah? Biasanya disebut tumbal. Tujuannya apa? Masang bawang putih tadi loh. Hah? Tolak bala, biar anak ini selamat, ya kan? Biar anaknya itu tidak diganggu orang-orang jahat. Dan ini juga sama seperti di masa Nabi SAW. Ini mereka sebut dengan mencegah ain. Ain itu maksudnya, kalau kita di sini biasanya kalau ada orang yang iri, ya,
Dia cuma mandang saja anak tersebut nangis-nangisan terus. Biasanya apa penyakitnya? Cuma lihat saja, ya anak ini, gumun iki karo bocah ki, cakep tenan loh. Diteluk, langsung tiba-tiba ketika dia pergi nangis. Ada seperti itu, nangisnya seharian. Ketahuan, ternyata yang tadi itu pingin sesuatu. Pas dinai Indomie, langsung anak tadi bisa sembuh. Apa jenenge iki ning kene? Nah, jadi dulu menangkalnya, ya menangkal ain tadi, mereka menggunakan, kalau istilah kita itu dengan jimat-jimat. Dahulu itu yang ada bukan dengan menggunakan bawang, namun menggunakan hasil-hasil laut seperti kerang, ya itu dipasang, digantungkan. Nah itu digunakan sebagai jimat. Maka Nabi SAW itu pernah menyebut man ta'allaqa tamimatan, ya siapa yang menggantungkan jimat, memakai jimat, fala atammallahu lahu, maka Allah tidak akan memudahkan urusannya. Wa man ta'allaqa wada'atan. Nah ini, siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah niku maksudnya tadi seperti kita pakai bawang biar tidak terkena ain. Dulu itu pakai benda yang didapat dari laut, ya kerang yang ada di pinggir pantai itu pasang di sini supaya anaknya tadi tidak terkena ain. Maka Nabi SAW katakan fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak akan memudahkan urusannya tidak akan terpenuhi. Maka lihat di sini, gara-gara bersandar pada sebab yang tidak benar. Aslinya sebabnya tidak benar, namun dia menggantungkan hati juga ke situ, pakai jimat tadi. Atau dia memakai bawang putih tadi, atau mungkin ada yang dengan cincin, tujuannya biar tidak kena penyakit macam-macam, atau kalau ada penyakit bisa sembuh. Namun ternyata sebab yang pertama tidak terpenuhi, kemudian dia bergantung lagi kepada benda tadi. Maka ini jelas-jelas dihukumi syirik. Jadi asalnya misalnya ada yang pakai batu akik, itu asalnya boleh. Ya, mungkin ada yang pakai dari, ya ada batu akik niku sing larang itu sekarang itu dari daerah Bacan sana, di daerah Maluku dekat Kepulauan Ambon, ya itu batu akik yang paling berharga, warnanya itu bisa berubah. Jadi pakai sekarang itu warnanya itu belum tembus, ya dari bagian atas sampai bawah. Nanti tahun depan kalau dipakai terus di tangan itu nanti bisa tembus. Ini memang batunya memang alami seperti itu. Ya, asalnya kalau orang gunakan batu akik ini, selama tidak ada keyakinan macam-macam, ya aslinya itu dibolehkan. Sebagaimana kita dibolehkan memakai perhiasan-perhiasan. Namun kalau laki-laki, pokoknya hindari yang berasal dari emas. Ya, yang berasal dari emas. Namun kalau ini digunakan, selama tidak ada keyakinan macam-macam, selama tidak ada keyakinan yang keliru, maka asalnya dibolehkan. Namun kalau sudah ada keyakinan misalnya, wah ini kata Pak Kiai saya, ini bisa dapat berkah, usaha sing dia niku bangkrut, langsung bisa menanjak, bisa kembali lagi yang kita cita-citakan, ya usahanya jadi makmur. Yang dulu misalnya susah karena terlilit utang, pakai cincin ini bisa dengan berkat kata Pak Kiai atau doa Pak Kiai tadi. Ya, cincin ini juga nanti bawa berkah, utangnya akan dimudahkan. Namun ingat, seperti ini juga dapat tergolong kesyirikan kalau apa? Secara eksperimen atau dalil niku ora terbukti, tidak terbukti, dan juga bisa dihukumi syirik jika sebab kedua apalagi tidak terpenuhi. Sampai-sampai dia mengatakan saya bisa kaya gara-gara cincin ini, saya bisa terlunas utangnya gara-gara cincin ini. Ini jelas-jelas terjerumus dalam kesyirikan. Maka kita ketika menjalani kehidupan kita, biar kesusahan kita terangkat, biar Allah itu memberikan berbagai macam kemudahan, maka minta doa pada Allah. Ingat, bersandarnya hati pada Allah itu bisa diwujudkan dengan doa. Ya, kalau orang itu perbanyak doa berarti tawakalnya sangat tinggi sekali pada Allah. Makanya saya selalu tunjukkan, baca doa saja. Itu sudah salah satu sebab yang bisa ditempuh selain kita punya usaha keras. Karena dengan kita perbanyak doa, tawakal kita tinggi pada Allah. Kalau tawakal tinggi pada Allah, maka Allah akan mudahkan urusan kita.
Karena ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah yang akan mencukupi. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah yang akan mencukupi. Di antara bentuk tawakal apa tadi? Dengan memperbanyak doa. Karena orang itu kalau berdoa, dia cuma mohon pada Allah. Hatinya sangat bergantung pada Allah. Maka perbanyaklah doa. Makanya cerita tentang doa tadi, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kemarin sudah saya ceritakan, ini doa ini adalah saran dari Ali bin Abi Thalib kepada seorang budak yang ingin merdeka, namun ya tidak ada uang ketika itu. Dia mesti berutang. Kemudian ketika itu Ali menyarankan, kalau utangmu yang sepenuh gunung itu ingin lunas, maka bacalah doa ini yang aku juga pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali ketika itu tidak memberikan solusi uang. Orang dikasih duit loh. Tapi dikasih apa? Doa. Cuma dengan doa. Sebabnya dia tempuh sendiri. Tapi dengan doa ini tawakalnya tinggi sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka urusannya itu bisa jadi mudah. Maka yakin ya dengan doa, tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala biar terangkat dari kesulitan dan bisa menggapai apa yang dimaksud.